itu adalah bisnis besar. Dia tahu itu. Nah, kalau Anda lihat, Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan besar seperti hari ini, kenapa Elon Musk itu membuat... Anda kan mungkin berpikir, dari mana sih pendapatan Elon Musk selain mobil listrik? Mungkin Anda berpikir seperti itu. Anda kalau lihat, Bapak Ibu, kenapa dia kirim roket ke atas, dia kirim satelit. Dan kalau Anda perhatikan, Bapak Ibu, ada berapa ribu satelit di atas, Bapak Ibu? Ya, ribuan satelit di atas, Bapak Ibu. Ya, jadi bayangkan, Bapak Ibu, kalau satu negara itu minta dia kirimkan satelit, Bapak Ibu. Amerika saja hari ini sudah ada 500 satelit lebih di atas. Ya, nah, Anda tahu Eropa, Bapak Ibu, itu juga ratusan satelit, Bapak Ibu. Rusia juga ratusan satelit, China juga ratusan satelit, Bapak Ibu. Itu ada ribuan satelit, Bapak Ibu. Kalau dia yang ambil semua proyek itu, Bapak Ibu, kayaknya minta ampun, gitu loh intinya. Nah, jadi Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan, ini keren banget, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian berikutnya, wah, Bu Eva suka semuanya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat lagi, apa yang Anda inginkan? Tabungan miliaran rupiah. Dan Anda tahu ya, kepercayaan diri itu muncul dari jumlah tabungan loh kadang-kadang. Kalau Anda keluar, dompet Anda penuh dengan tebal dengan duit, Bapak Ibu, Anda pasti masuk ke sebuah itu lebih percaya diri, betul ya? Tapi kalau dompetnya tipis, Bapak Ibu sekalian, pasti tangan taruh di belakang. Betul ya? Ngapain taruh di belakang? Pak, ini bahasa isyarat, hanya lihat-lihat gitu ya. Tidak boleh beli gitu ya. Bapak Ibu ya. Oke, kemudian berikutnya, pernikahan yang indah. Bapak Ibu sekalian. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu, pernikahan indah itu bukan harus rame, kumpul orang banyak, tidak. Saat ini, pandemik itu jaga jarak. Tapi suasana indah itu tetap harus ada. Betul ya? Suasana indah. Jadi Anda pakai duit ya, pakai duit. Pakai duit, Bapak Ibu sekalian. Anda paham, Bapak Ibu? Pakai ya, beli suasana. Jadi bukan hanya menyatakan cinta, Bapak Ibu sekalian, hari ini. Ya. Bukan hanya menyatakan cinta, hanya ada rencana, tapi tidak ada aksi, Bapak Ibu sekalian. Ingat, Bapak Ibu, zaman-zaman di masa depan ini, kita itu hidup di dalam alam aksi, Bapak Ibu, bukan alam rencana, Bapak Ibu ya. Alam fakta. Alam fakta, ya. Oke, pendidikan yang terbaik buat anak Anda, Bapak Ibu sekalian. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu, pendidikan itu bukan hanya menimba ilmu loh, bukan, tapi untuk mendapatkan relasi. Bapak Ibu sekalian, hati-hati, ilmu Anda tinggi, tapi relasinya, Bapak Ibu, dapat di pinggir jalan. Nah, itu celaka, Bapak Ibu. Sebagai orang tua itu, jangan salahkan anak, tapi salahkanlah orang tua, kenapa kasih lingkungan yang buruk. Jadi mungkin itu adalah impian Anda. Oke, kita mulai lagi, Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, slide ketiga. Apa impian Anda? Membahagiakan orang tua. Bapak Ibu, ingat, ada waktu batasan kita membahagiakan orang tua. Ya, kita saat ini sudah menjadi lebih dewasa, kita sudah bertambah usia, orang tua kita pasti juga akan tua, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya melihat, Bapak Ibu ya, ternyata kalau Anda bisa membahagiakan orang tua, rezeki Anda tuh lebih banyak, gitu. Ya, tapi kalau Anda menyusahkan orang tua, aduh, rezeki Anda hilang, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, itu yang terjadi. Yaitu semua ajaran, Bapak Ibu, ajaran bakti. Semua agama itu mengajaran bakti kita pada orang tua. Betul ya? Nah, tapi saya melihat banyak anak-anak muda itu, Bapak Ibu, tidak berbakti pada orang tua, tapi memeras orang tua, Bapak Ibu. Nah, mungkin Anda kepingin itu. Atau menolong keluarga dan orang lain. Itu yang Anda inginkan, Bapak Ibu. Ya, kenapa kita kepingin menolong orang lain, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pelajari semua isi kitab suci di dunia, ujung-ujungnya itu terakhir adalah melayani, Bapak Ibu. Itu terakhirnya itu melayani. Yang diminta itu melayani, Bapak Ibu. Nah, berarti kalau Anda melayani orang, ternyata Anda akan mendapatkan balasan kebahagiaan. Anda akan mendapatkan balasan berkat. Anda akan diberi kelimpahan. Kalau Anda pernah membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, di situ dikatakan, saat Anda mengejar uang, uang itu akan pergi. Tapi saat Anda melayani orang lain, uang itu akan datang pada Anda. Kok aneh ya? Hukum semesta kok begitu sih? Ya, hukum semesta kok seperti itu? Nah, jadi saya melihat kenapa orang sulit closing. Ini jawabannya, Bapak Ibu ya. Saya kasih Anda gambaran kenapa orang sulit closing. Tolong dicatat, Bapak Ibu. Kenapa orang sulit closing? Ini dia, Bapak Ibu. Kenapa orang sulit closing? Karena banyak orang ingin mengambil untung dari orang lain. Nah, bukan memberikan solusi untuk orang lain. Setuju. Itu alasannya. Ya, kita lihat Facebook kenapa menjadi besar. Karena dia memberi keuntungan untuk orang lain. Dia tidak pernah berpikir apa balasannya. Tidak. Dia kasih dulu. Kamu pakai dulu semua. Nah, ternyata berkat dia melayani banyak orang, orang pakai sosial medianya, hari ini dia menjadi perusahaan iklan terbesar di dunia.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi gini, sangat sulit membangun aset, sangat sulit menjadi pemimpin. Kalau mentalnya itu ingin cari untung dari orang lain, ingin mengambil untung dari orang lain, itu mental yang sangat sulit, Bapak Ibu. Jadi kita itu dilema. Kenapa kita itu sulit sekali membuat orang itu terinspirasi oleh kita? Karena kita waktu presentasi, Bapak Ibu, itu niatnya itu ngambil untung dari dia. Niatnya itu dapat $150 dari dia. Niatnya itu dapat $130 dari dia. Ini yang membuat sulit, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sendiri itu masih kesulitan. Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda harus paham. Pak, ya memang iya, saya butuh makan, saya butuh minum, saya butuh begini. Bapak Ibu sekalian, benar, Bapak Ibu. Benar. Saya tidak pungkiri memang benar. Tapi Bapak Ibu sekalian, itulah tantangan memang. Bukan berarti orang yang punya masalah dalam kehidupan tidak bisa melayani loh. Saya ambil contoh Pak Eko. Ya, punya masalah keuangan 2 miliar lebih. Tapi waktu dia presentasi, Bapak Ibu, dia bukan mengatakan bahwa saya ingin uangmu dalam hati, dalam perasaan tidak. Tapi ini peluang, kita kerjakan sama-sama. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa paham saya seperti itu? Nah, jadi jangan sampai Anda terjebak. Ya, jadi sekali lagi, kenapa orang sulit closing? Karena niatnya mengambil untung dari orang lain. Bukan memberikan keuntungan pada orang lain. Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ya. Liburan ke luar negeri. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, memang sekarang ini masa pandemik. Bukan berarti masa pandemik ini kita tuh tidak akan liburan ke luar negeri loh. Enggak. Justru Tuhan itu bilang, kamu fokus kerja dari rumah. Kumpulkan uang sebanyak mungkin. Nanti kalau sudah dibuka lockdown-nya, kamu bebas berlibur. Bukan berlibur, berharap, tapi tidak ada lakukan apa-apa. Pasif, Bapak Ibu. Justru hari ini jadi gini ya, dulu kita tuh tergoda mau keluar negeri, mau jalan-jalan ke sana sini, kita tergoda, Bapak Ibu sekalian. Jadi kerjaan nggak beres-beres. Tapi hari ini Tuhan bilang, sudah, tidak ada godaan lagi, tutup, semua tutup, bioskop tutup, terus apa lagi tutup? Pikirkan apa yang kamu mau, kerjakan dengan serius. Nah itu kita maknai seperti itu. Nah liburan ke luar negeri, apa kita yang Anda inginkan? Bapak Ibu, itu dia ya. Dan ngomong-ngomong, WFH hari ini ya, kegiatan spiritual ya dan kontribusi Bapak Ibu sekalian, kegiatan spiritual dan kontribusi. Apakah itu yang Anda inginkan Bapak Ibu? Kenapa Anda ingin punya kegiatan spiritual? Ya jelas Bapak Ibu, kita manusia ini makhluk spiritual, betul ya, bukan makhluk jadi-jadian Bapak Ibu ya, tapi makhluk spiritual. Nah jadi kalau kita makhluk spiritual Bapak Ibu sekalian, pasti kita ingin melakukan kegiatan spiritual, dari kegiatan doa spiritual, dari mungkin kegiatan yang membuat orang lain melakukan hidup. Itu adalah spiritual Bapak Ibu sekalian. Ya, perasaan-perasaan seperti itu. Nah, dan memberi kontribusi Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan hanya doain orang tanpa kontribusi. Yes. Itu mungkin adalah impian Anda. Ayo Bapak Ibu, kita mulai dengan tahun 2021 ini dengan impian yang jelas. Dan betul-betul Anda yakini bahwa masa depan itu jauh lebih baik daripada masa lalu. Bapak Ibu begini, berhentilah, lupakanlah masa lalu. Ya, saya tahu kita itu masa lalu kurang berhasil. Ya, anggap aja lah kurang berhasil. Tapi Bapak Ibu Anda harus tahu, masa depan itu lebih baik daripada masa lalu. Ya, itu sudah hukumnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita terlalu ingat-ingat kesalahan kita di masa lalu, saya khawatir Anda tidak mendapatkan hal baru. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, coba ya, saya buka slide berikut ya. Pak Marcel bisa disambung ya, apa yang pelajaran yang kita pelajari tahun 2020 ya? Siap. Oke, kita buka slide berikut. Ya. Oke. Jadi teman-teman, kita mau flashback ya teman-teman. Kan kita tuh merasa video conferencing kan sudah wajar. Tapi sadar apa tidak bahwa sebenarnya kehidupan yang seperti ini itu tidak wajar di tahun 2019. Dan ya masih terasa jauh lah bahwa orang suatu saat akan ngobrol lewat rumah, kerja dari rumah, bisa tinggal dimanapun, ya kan. Kemarin malam saya ada ngobrol sama Pak Rian bilang, Pak mungkin saya ingin bangun rumah lagi, tapi di pinggir kota, nggak usah di tengah kota. Nah, kan udah berubah nih gitu loh. Jadi banyak sekali pelajaran di tahun 2020 ini gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi yang membuat kita tuh akhirnya gini ya, dunia tuh kayak gini ya gitu loh teman-teman semuanya. Sebagai contohnya, saya dulu tuh selalu berdebat dengan saudara saya tentang asuransi. Saya bilang sama dia, kamu jangan beli investasi di asuransi. Dia bilang, wah ini menguntungkan, ini nggak pernah turun ya asuransinya. Nah, singkat cerita, ya asuransi itu merugi gitu loh teman-teman saya pada tahun itu, dan dia itu ya kecewa banget sama asuransi itu gitu loh. Padahal saya udah ngomong bertahun-tahun, tapi kan saya nggak punya fakta gitu loh teman-teman. Terus baru akhir-akhir ini terjadi yang namanya bahwa kita investasi di asuransi, ternyata
yang manajer investasi di asuransi ini ternyata investasi ke sembarangan, di kasus Jiwasraya dan lain-lain. Itu kan pelajaran gitu loh Bapak Ibu, dan kita punya banyak pelajaran, dan kita ingin ambil pelajaran lah Pak Mario dari tahun 2020 ini, dari krisis ini. Yang pertama teman-teman, semakin jelas teman-teman bahwa bisnis besar ternyata belum tentu net profit marginnya besar. Siapa yang kerasa lihat Bapak Ibu bahwa orang yang cabang banyak usaha ternyata ya omsetnya puluhan juta sehari, tapi ternyata itu nggak untung gitu loh Bapak Ibu. Ya kerasa nggak bahwa ternyata ternyata duit dagang sama duit bisnis itu beda. Bisnis itu ada organisasinya loh, ada karya organisasi, orang-orang dibayar loh gitu loh teman-teman semuanya. Dari tahun 2020 ini saya tuh melihat terbuka mata, gila, ini ternyata saya ini mau bisnis besar apa net profit margin besar gitu loh teman-teman semuanya. Nah saya kalau mau beli rumah 2 tahun dari sekarang, setahun dari sekarang, nggak bisa pakai bisnis besar, saya harus pakai net profit margin besar gitu loh teman-teman semuanya. Nah ini kan yang membuat saya sadar, saya ini harus punya net profit margin, bukan cuma sekarang, punya usaha ini, usaha itu, udah bukan zamannya lagi gitu loh. Maksudnya kalau saya pribadi udah ada anak 2, udah usia 32 tahun, kalau Parian kan masih 31 tahun ya Parian ya. Jadi kalau itu kan masih tapi gitu loh, sudah bukan waktu lagi loh, ini yang punya ini. Sekarang net profit marginnya berapa gitu. Ya kan, jadi ternyata Garuda Indonesia ya yang kalau punya pesawat keren banget ya. Gila itu. Misalnya Pak Risha jalan di mall itu, kamu tahu itu yang punya pesawat ini loh. Ya kan? Makanya keren banget, tapi kan ternyata kan Ya. Nggak bisa bayar utang gitu loh yang punya pesawat. Barusan ada dengar berita ya, yang punya pesawat itu nggak bisa bayar utang loh Bapak Ibu. Punya pesawat nggak bisa bayar loh, bayangin Bapak Ibu. Nah jadi yang pertama saya ngeliat bahwa saya terbuka, saya bukan mau bisnis besar, saya mau punya net profit margin yang besar. Ya kan? Jadi hati-hati, kadang-kadang ada orang mengatakan, ini orang omset 1 triliun. Jualan apa dulu saya bilang. Kalau jualan makanan 1 triliun, oke lah, masih mungkin bisa untung 10-20% total semuanya. Tapi kalau jualan gadget 1 triliun, saya udah tahu bahwa 1% untungnya. Iya. Iya loh, ngerti nggak sih? Jadi jualan gadget jadi saya tuh dulu kaget sekali dengan orang yang omset triliunan. Tapi sekarang 2020 ini beri kita pelajaran pertama, margin bukan margin besar ya. Jadi bukan bisnis besar, tetapi profit besar. Ini saya pegang Bapak Ibu. 2020 ini membuka mata saya. Yang kedua adalah ternyata bisnis praktis lebih menguntungkan daripada bisnis owner. Saya lihat ya bisnis yang berkembang. Apple itu nggak punya pabrik loh Bapak Ibu. Bukan dia yang buat Bapak Ibu. Di subkon kan? Iya, dia di subkon ya Pak ya. Ya. Dia kasih ke orang kontrak, orang buat, nah dia beli, baru dijual. Jadi dia tuh jadi distributor. Dia tuh hanya jago branding sama jadi jago distributor. Nah, ternyata yang kayak gini nih bisa bertahan karena nggak bayar gaji karyawan Bapak Ibu. Jadi ngerti bisnis praktis Bapak Ibu ya? Anda tahu nggak Nike itu nggak buat sepatu sendiri loh Bapak Ibu. Nike itu buat sepatu di Indonesia loh Bapak Ibu. Buat sepatu di Vietnam loh Bapak Ibu. Anda tahu ya brandnya brand Amerika. Tapi Anda sadar nggak dia itu hanya distributor dan jago branding. Saya tuh mikir, nah, yang bisa selamat di yang ternyata bisnis kayak gitu lebih menguntungkan daripada yang punya ini, yang punya itu gitu loh teman-teman semuanya. Nah 2020 ini membuka mata saya. Gila ya. Bayangkan kalau saya dulu yang harus bayar servernya, saya harus bayar programmernya, saya harus bayar karyawannya. Habis saya Bapak Ibu pandemi ini. Hancur. Iya kan Bapak Ibu. Tapi ini kan bayangin, saya tuh hanya $50 loh Bapak Ibu. Dan intinya, siap berapapun penjualan di bawah yang saya lakukan, saya akan dapat persentasenya gitu loh Bapak Ibu. Jadi, ya mungkin namanya lebih keren punya bisnis. Bisnis praktis lebih menguntungkan Bapak Ibu gitu loh. Kalau Apple sudah menerapkan bisnis praktis, kenapa harus kita sendiri harus jadi bisnis owner gitu loh Bapak Ibu? Kita tuh harus kita yang punya produknya gitu loh Bapak Ibu. Ya kan itu Pak Mas dia bilang nangis di pojokan bangkrut kan ya. Nah jadi Bapak Ibu, ternyata si kaya belum tentu makmur. Kaya itu mungkin dia punya rumah besar, mobilnya bagus, oke. Tapi makmur itu bagaimana dia bisa hidup dengan lifestyle yang sama sampai berapa lama? Contohnya nih, saya biaya bulanannya misalnya 100 juta sebulan misalnya. Nah, pada waktu terjadi masalah begini, bisa bertahan berapa lama sih saya hidup seperti ini? Gitu loh teman-teman. Tidak perlu jual apapun ya. Itu ternyata adalah makmur. Jadi kaya dihitung dengan duit, makmur dihitung dengan waktu. Tangkap gak? Jadi saya tuh kaget banget dengan sharing dari teman-teman saya, dari download saya, itu orang rumah besar. Duit 15 juta aja ngutang. Gila nggak Bapak Ibu?
Gila nggak Bapak Ibu? Rumah besar, mobil bagus, Bapak Ibu, ngutang gitu loh. Hanya duit makan lu ngutang gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya ngeliat, wih, saya ini nggak mau terlihat kaya gitu loh Bapak Ibu. Saya harus makmur gitu loh Bapak Ibu. Jadi apapun terjadi, saya masih bisa naik bisnis kelas, saya bisa naik mobil mewah. Nah itu yang saya mikir gitu loh Bapak Ibu. Ingat ya, Anda lihat orang punya rumah mewah, punya mobil mewah. Dia beli mobil mewah 2M. Yang harus Anda lihat bukan wih, mobil mewah kaya dia. Bukan. Antara dua. Antara tiga yang Anda lihat. Pertama, dia baru saja kekurangan kekayaannya 2 miliar. Ngerti nggak maksud saya? Atau baru saja dia dapat hutang 2 miliar. Nangkap nggak maksudnya? Atau dua-dua, ngerti nggak? Habis keluar hilang duit sama hutang juga dia. Ngerti nggak maksudnya, Bapak Ibu? Ya. Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana kebahagiaan mereka. Kita nggak pernah tahu bagaimana kekayaannya mereka. Tapi pandemi ini, Bapak Ibu. Wah, makasih. Pandemi ini membuka mata kita, gitu loh Bapak Ibu. Kenapa saya bilang kita tambah makmur? Gila. Bapak Ibu, pengeluaran menurun, income meningkat. Betul nggak? Betul. Setuju. Nah ini karena kita hidup bisa panjang gitu loh Bapak Ibu, ya kan? Gitu loh, ya kan? Nah, salah satu lain saya, Bu Bulin ngomong apa? Saya dan suami saya dari dulu ngomong, kami harus hidup kaya dan mati kaya. Mati kaya, saya baru mikir, mati kaya ya. Banyak orang tuh habis uang sebelum mati. Itu rasanya mau mati, Bapak Ibu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi saya mikir, iya benar juga. Jadi ternyata Bapak Ibu, enaknya itu kalau uang kita sampai mati pun nggak habis. Kenapa? Bisa buat anak cucu kita, gitu loh Bapak Ibu. Ada orang, jangan ke anak cucu, bulan depan udah habis duitnya Bapak Ibu. 3 bulan udah habis duitnya Bapak Ibu, gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata si kaya belum tentu makmur. Jadi sekarang Bapak Ibu kita harus kejar yang namanya kemakmuran. Kalau di bahasa Inggris tuh rich dan wealth itu berbeda Bapak Ibu. Rich itu is about money, wealth itu is about time, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, nomor 4 ya, mungkin semakin jelas ya, investasi terbaik adalah ke pengembangan diri. Saya semakin jelas Bapak Ibu, bahwa kata-kata investasi terbaik itu ternyata bukan fakta, tapi opini. Ingat ya Bapak Ibu, kata Kiyosaki mengatakan bahwa semakin Anda bisa menjelaskan apa itu bedanya opini dan fakta, itu membuat Anda itu bisa semakin bijak dalam berinvestasi. Contohnya nih, dulu orang bilang, Pak, invest properti, Pak, ayo Pak, saya izin properti. Ya kan, Pak, invest saham, Pak, invest emas, Pak. Nah, Anda pernah dengar nggak kata-kata ini? Pak, ini invest lukisan, Pak, invest. Nah, ternyata kata-kata investasi kan begitu indah, begitu bijak. Daripada Pak, ayo beli mobil Pak, ayo Pak beli lukisan Pak. Rasanya nggak enak, ayo Bu beli lukisan. Gak enak, tapi Ibu ayo invest lukisan. Kan kelihatannya sangat-sangat indah kan Bang. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya baru sadar. Jadi jadi gini, bedakan opini dan fakta. Ternyata gini contohnya, investasi emas terbaik. Coba kalau Anda beli sekarang emas. Lagi turun. Terus diwa turun, rugi kan Anda? Terus Anda bilang terbaik. Kan, betul nggak? Terus kalau Anda beli properti 2 tahun lalu, terus turunnya sekarang, Anda jual sekarang, rugi kan Bapak Ibu? Jadi, saya ngeliat bahwa ini investasi terbaik itu adalah pengetahuan. Dan fokus dan Fitras itu memberikan Anda pengetahuan, pengembangan diri. Jadi bukan terbaik ya. Jadi, saya melihat bahwa investasi terbaik itu diri sendiri. Kita harus pintar di situ Bapak Ibu. Setuju ya? Ya, enggak. Paham Bapak Ibu? Nah, yang berikut lagi pelajaran yang saya dapat tahun 2020 Bapak Ibu, kita dapat. Ternyata Bapak Ibu, gila. Video conference ini, yang kita bilang nanti orang akan pakai, orang pakai. Gila, seketika tuh orang pada pakai semua. Dan Bapak Ibu, saya baca di Amerika, Bapak Ibu, hasil survei mengatakan bahwa video conference sudah mendisrupsi industri properti, komersil, dan penerbangan. Bapak Ibu, gabungan dari seluruh penerbangan di Amerika, gabung jadi satu, lawan Zoom. Kalah, Bapak Ibu, dia punya nilai marketnya, kapitalisasi market, Bapak Ibu. Jadi gila, kita berpikir bahwa nanti yang bisa nandingi pesawat ini mungkin Hyperloop ya, yang bisa nandingi pesawat nanti mungkin ada ini. Ternyata enggak Bapak Ibu. Ternyata yang disrupsi properti komersil ya, properti komersil itu orang selesai pandemi tidak ada lagi mau ini Bapak Ibu. Apa namanya? Gak mau meeting kantor. Meeting itu sudah nggak ada. Jadi itu sudah goodbye Bapak Ibu, sudah goodbye. Yes. Penerbangan dipakai orang liburan Bapak Ibu. Bapak Ibu, penerbangan akan meningkat selesai pandemi, tapi bukan karena Perjalanan kantor, tetapi gara-gara untuk liburan. Dan itu berarti ada musiman, Bapak Ibu. Omsetnya udah pindah semua ke video komunikasi. Ini kita pelajari, Bapak Ibu. Kita tuh ternyata masa depan itu aneh banget gitu loh, Bapak Ibu. ngeri. Ya, saya tuh kalau bisa berpikir ya, kayak dulu, bagaimana tahun 2010 ya, bagaimana tahun 2020. Tapi 2020 tuh aneh banget bagi saya gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya lagi bahwa WFA bisa membuat efisien dan hidup maksimal. Nah,
Jadi gini loh Bapak Ibu, ya gara-gara WFH kita tuh sadar bahwa ternyata untuk transaksi itu nggak perlu ketemu orang langsung Bapak Ibu. Kata-kata yang ngomong gini, nggak enak lah kalau kita nggak ketemu langsung gitu kan. Kalau bisa tuh kita ketemu, sudah nggak bisa terpakai loh Bapak Ibu. Nah, jadi efisien dan hidup maksimal. Jujur Bapak Ibu, kemarin Pak Josi ngomong, Pak, hidup saya lebih maksimal. Kenapa? Dia bilang gini, anak saya itu masih kecil. Saya nggak kebayang kalau saya kerja kayak dulu. Saya udah nggak ketemu anak saya loh. Jadi saya cuma kerja, saya sama anak saya jauh. Bisa 1 bulan di Medan, 1 bulan di Bandung. Ngerti nggak maksud saya? Nah sekarang Bapak Ibu ya, sekarang kita masih bisa kerja. Tapi masih bisa main sama anak di rumah. Jangan iri sama orang yang kerja di luar. Itu kan keliru. Itu namanya malaikat iri sama manusia di bumi. Kok indah banget hidup di bumi. Ya kan keliru banget. Padahal manusia ingin masuk ke surga gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Iya Pak. Nah apa yang maksud saya? Nah jadi saya pribadi Bapak Ibu ya, saya baca buku lebih banyak. Terus saya lebih dekat dengan grup lebih banyak Bapak Ibu. Bayangin. Terus nabung lebih banyak Bapak Ibu. Gila, saya tuh naik pesawat Bapak Ibu. Setahun itu miliar Bapak Ibu. Miliar Bapak Ibu setahun naik pesawat Bapak Ibu. Ya, kenapa saya berpikir ingin punya private jet? Karena saya terbang Bapak Ibu 100 kali per tahun, di atas 100 kali. Iya. Dihitung sama Pak Marcel tuh. Ya kan? Nah, tapi Bapak Ibu, itu loh uang nggak kepake semua Bapak Ibu sekarang. Ngerti nggak maksud saya Bapak Ibu? Ngerti ya? Jadi, gila, saya nih jauh lebih efisien, tapi hidup saya lebih maksimal, bisa melakukan apapun. Saya bisa menumbuhkan diri saya, gitu loh, ngerti maksudnya? Istri saya bisa les akuntansi, dia bisa les bahasa Inggris lagi, gitu loh. Jadi, akhirnya lebih banyak, ngerti nggak maksudnya, yang kita bisa lakukan. Jadi betul-betul saya bilang loh, kalau saya dulu kerja dulu, hidup saya cuma buat kerja. Pasti badan udah hancur-hancuran, makan udah nggak sehat, betul nggak? Apalagi mikirin anak, ngerti nggak maksud saya Bapak Ibu? Udah nggak karu-karuan Bapak Ibu. Ya, nah lanjut lagi Bapak Ibu, nanti saya bisa sharing dari teman-teman sini. Intangible produk adalah sebuah keunggulan. Dulu, intangible produk, orang bilang apa? Bro, ini nggak ada produknya bro. Ini nggak ada produknya bro. Itu kelemahan bagi kita loh Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu, gara-gara intangible produk kita bisa ngomong bisnis global. Lengkap nggak? Saya nggak kebayang kalau produk kita skincare. Gimana kirim ke Eritrea itu skincare itu Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Saya tuh mikir gitu di sana. Bapak Ibu ya kan? Bagaimana cara kirim semua barang itu? Nah jadi saya bilang bahwa jangan merasa takut kalau kita nggak ada produknya. Nggak ada produk gitu. Intangible produk yang tidak kelihatan gitu. Tangible yang bisa kita pegang, intangible yang bisa kita pegang. Ini keunggulan kita ternyata Bapak Ibu. Bayangin ya katanya legenda network marketing, gurunya Pak Eko, gurunya Pak Mario dulu tuh ngomong apa? Ini bisnis nggak bisa jalan. Kenapa? Nggak ada produk fisik. Ngerti nggak maksud saya? Bayangin, ahli MLM, pembicara MLM nomor 1 Indonesia katanya ngomong bahwa ini nggak bisa jalan karena nggak ada produk fisik. Bayangin Bapak Ibu, 2020 bukan saya yang mematahkan Bapak Ibu, tapi keadaan membuktikan. Jadi saya tuh ngeliat, gila ya. Jadi pasti mikroprosesornya itu tidak menerima instalan baru, Pak. Ya, terus masa depan adalah hidup nyaman dan produktif dari rumah. Betul Pak Mari bilang tadi. Jadi gini, Elon Musk, Bill Gates dan lain-lain itu lagi membuat perusahaan yang mendukung orang untuk nyaman dan produktif dari rumah. Bapak Ibu, seluruh toko baju itu penutupan, karyawan tutup semua. Mana yang dikurangin? Mau Zara, mau Bershka, mau grupnya MAP lah, semua tutup. Tahu nggak satu hal? Tapi perusahaan Jepang, Uniqlo, itu buka cabang baru Bapak Ibu di Indonesia. Pada waktu pandemi. Tahu nggak kenapa? Karena bajunya dia itu bukan baju fashion, sekedar fashion, tapi daily wear, comfort at home. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Kalau Anda pernah tahu baju di luar negeri namanya Lululemon, mungkin ibu-ibu yang suka yoga, ya, itu baju untuk comfort and home. Ada baju kantor, tapi celana kantornya bisa buat jogging juga. Celana kantoran ini, laki-laki gitu ya. Jasnya tuh bisa buat Anda angkat beban juga pakai jas itu. Nah Bapak Ibu, dia punya peningkatan 100% lebih gara-gara pandemi. Jadi saya tuh mikir, gila. Kenapa? Karena membuat orang nyaman dan produktif di rumah. Nah, salah satu lagi ada sepeda di rumah Bapak Ibu. Ya, Peloton One. Itu dia punya omset 100% lebih Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata orang pikir di rumah. Jadi kalau Anda bangun di usaha yang buat orang keluar dari
Bapak Ibu. Ya bisa, tapi Anda akan melawan yang namanya arah. Ke depan Bapak Ibu, orang akan berhidup nyaman dan berbisnis dari rumah. Oke? Nah, Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu, krisis dan kesempatan selalu datang tiba-tiba. Sehingga kita, Bapak Ibu, mana kita sangka Bapak Ibu pandemi datang kayak gini. Betul nggak? Mana kita sangka Bapak Ibu Zoom itu bisa lompat seperti itu Bapak Ibu. Nggak ada yang pernah sangka Bapak Ibu. Zoom itu menyalip seluruh perusahaan Amerika, Delta Airlines, apa semua itu disalip semua gitu loh. Nggak ada yang menyangka Bapak Ibu, gitu loh Bapak Ibu. Tapi sebenarnya orang udah tahu, tapi nggak tahu kapan. Pernah ingat nggak di Diamond Days kita udah bahas bahwa suatu saat nanti perusahaan penerbangannya akan didistribusi oleh video conference. Itu sudah diramalkan, semua sudah diramalkan. Cuman kan kita udah tahu, tapi masa bodoh gitu loh Bapak Ibu. Iya. Ya. Nah, ini kurang lebih adalah pelajaran yang pada tahun 2020 ini. Nah, Pak Mario, mungkin ada yang untuk ditambahkan mungkin. Ya, jadi teman-teman kalau saya lihat memang bisnis praktis itu adalah bisnis yang menguntungkan di zaman saat ini. Saya lihat ya, teman-teman saya itu hari ini bangun beberapa bisnis rumah makan, restoran ya, Bapak. Ternyata sulitnya minta ampun loh, bukan tentang jual loh. Ternyata orang itu cenderung datang kalau dia itu bisa menyediakan view yang bagus untuk Instagram. Jadi dekorasinya itu luar biasa mahal. Akhirnya untuk jual makanan yang 20 ribuan, 15 ribuan, 30 ribuan, nggak bisa balik modal. Jadi zaman dulu beda, jual di gang saja, orang beli di gang tanpa harus foto kanan kiri di emper-emper. Tapi hari ini Bapak Ibu, teman saya bangun restoran, satu hari itu hanya omsetnya 5-10 juta ya Bapak Ibu ya. Tapi dia harus bangun kolam renang di samping. Gila Bapak Ibu. Ya, jadi buat saya hari ini tuh dunia itu lebih butuh penampilan ya daripada lebih butuh penampilan daripada hasil. Nah, sehingga ada salah satu rekan saya di bank BUMN bilang, ternyata milenial zaman saat ini adalah milenial yang paling boros dan paling punya banyak hutang. Nah, itu survei mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Bayangkan, Bapak Ibu ya. Jadi kebiasaan hidup seperti itu kan pada umumnya, kita jangan tiru lah intinya. Tapi saya baru sadar ya, ternyata bisnis itu walaupun tidak ada fisiknya, tidak kelihatan fisiknya, tapi net profitnya, Bapak Ibu. Itu yang nomor satu. Ya, Bapak Ibu. Kita mau beli rumah kan nggak bisa pakai omset, Pak Mario. Betul. Kan? Oke, ada yang kita tambahkan mungkin dari teman-teman di sini? Silahkan. Dari Pak Iko mungkin, Pak Iko, atau Pak Risa? Saya tambahkan dikit Pak ya. Ya. Jadi gini, jadi pelajaran tahun 2020 ini luar biasa sebenarnya teman-teman ya. Kenapa saya tuh udah jatuh cinta sekali sama Talk Fusion ini sebenarnya. Ya, tadi barusan saya baca nih. Kalau kita ke Bali ini Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu, ini kan orang udah pada stres pengen liburan nih sebenarnya. Ya, tapi ternyata itu ada 315 miliar itu refund Bapak Ibu. Kenapa? Karena harus swab test. Jadi orang malas gitu ya. Jadi kalau saya bayangin gini, betul tadi kata Pak Marcel ya, mereka pemilik hotel gitu. Sepertinya waduh gagal sekali gitu ya. Nah, tapi ini Bapak Ibu, ini tahun baru, mestinya mereka meraup uang loh. Ya, tapi akhirnya hilang lagi. Nah, saya ingat tuh tahun 2020 pertama di Jakarta ya, itu banjir Bapak Ibu di Jakarta. Banjir besar, itu Taman Anggrek itu tenggelam Januari. Ya. Itu Januari, itu tenggelam ya, sampai apartemen semua mati ya, mall mati. Itu terendam semua ya. Itu bayangin Bapak Ibu, tahun baru itu uangnya mesti banyak tuh mestinya. Panen itu. Panen omset ya. Tapi tanggal 31 dini hari itu tenggelam sampai 3 bulan. 3 bulan baru mau buka, kena COVID. Ya. Jadi saya bilang gini, waduh ternyata ya ini intangible product ini udah nggak bisa dilawan udah sebenarnya. Nah yang kedua sebenarnya 2020 krisis ini sebenarnya kalau kita renungkan ya 10 bulan kita udah jalan ya. Ya kalau di Jakarta itu udah tahun 2020 ini tahun bencana sebenarnya, buat konvensional sebenarnya. Tahun bencana. Kenapa? Dari awal sampai sekarang itu krisis terus sudah. Ya dan itu akhirnya ke seluruh dunia. Nah, saya tuh bayangkan begini, Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi kalau kita bisnis ya, itu saya bayangkan selalu begini. Kalau di sebuah food court itu ada 2 orang yang diajak untuk diajak untuk bisnis ya. Anda suruh pilih mana? Anda mau jual makanan atau jual minumannya? Coba Bapak Ibu, betul ya? Nah, ada orang pilih makanan, ada orang pilih minuman. Nah, kalau saya pilihnya apa? Pilih minuman. Kenapa? Satu, orang nggak makan pasti banyak yang nggak makan juga, tapi duduk untuk minum. Ya,
Tapi kalau orang makan tuh pasti minum. Ya, jadi minum ini udah blue ocean strategy sebenarnya. Nah, ternyata inilah video conference ini udah benar-benar luar biasa. Ternyata platform Talkfusion ini kan sangat lengkap dibanding dengan yang lain. Dan kemarin Pak Mario sampaikan bahwa ada 11 perusahaan video ya ternyata ya. Tapi yang memberikan kita profit sharing cuma satu ini, Talkfusion ini. Nah, jadi ini kebuka sebenarnya, kebuka. Pola pikir kita kebuka. Banyak sekali teman-teman kita ya yang punya bisnis itu udah 20 tahun ya. 20 tahun, 18 tahun ya. Begitu ya profit margin juga ya kita nggak tahu ya, sangat kecil ternyata. Tapi akhirnya dari pengalaman mereka 20 tahun buka itu kena yang namanya COVID ini, hancur berantakan semua. Ya, hancur berantakan. Jadi ini saya lihat ya, artinya begini ya. Kalau Anda hari ini udah di kendaraan Talkfusion ini, ya, Anda padukan dengan impian kita yang tadi Pak Mario jelaskan tadi. Ya, kemarin kami buka pertemuan sama tim ya, saya pertemuan sama tim, itu kami mau tutup tahun ini dengan kemenangan. Tapi tahun 2021 itu harus mendominasi. Tapi dasarnya, utarnya adalah impian kita. Impian yang sangat terdesak. Ya, impian yang sangat terdesak. Ya, jadi tadi saya catat ya, Pak Mario itu sampaikan sangat tepat sekali ya, Pak. Banyak orang begini ya, wah saya kan nggak perlu cepat-cepat lah begitu ya. Kalau saya renungkan ternyata Bapak Ibu, orang yang seperti itu adalah orang egois. Kenapa? Karena yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Betul ya. Mungkin kita ini mau makan pecel lele pun nggak apa-apa gitu ya. Mungkin Anda makan Indomie aja nggak apa-apa. Tapi istri anak Anda nggak mau makan Indomie terus Bapak Ibu. Ya. Benar ya. Atau suami Anda. Nah, ayo coba kita pikirkan. Betul ya. Mungkin mobil yang ini buat kita, cukuplah sama aja, buat saya apa adanya aja bisa. Itu egois Bapak Ibu, karena Anda cuma mikir saya sendiri. Betul ya. Tapi bagaimana dengan keluarga Anda? Apa nyaman? Nah, kita kira-kira seperti itu kan. Nah, kalau kita pikir-pikir ternyata benar, ini kendaraan itu sebenarnya membuat Anda menjadi berkat. Ya kan, menjadi berkat. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau ibu kita sakit Bapak Ibu, kita nggak ada duit Bapak Ibu. Gimana perasaannya? Ya, waktu ibu kita masuk ICU, ya ini saya sering ngomong, Anda bayangin, masuk ICU dokter bilang, harus ada dana 100 juta. Kita nggak ada uang. Itu perasaannya gimana Bapak Ibu? Capek-capek, betul kan ya? Loh, saya dulu pernah nganter istri saya ke rumah sakit Pak, itu sebelah saya, itu saya dengerin tuh. Ya kan, Pak ini harus dioperasi besok 50 juta. Stres Bapak Ibu, karena nggak ada uang. Ya sebentar Bu ya, sebentar. Waduh, saya bayangin, wah itu mengerikan sekali sebenarnya Bapak Ibu. Ya kan? Nah, jadi apa ya istilahnya, ini kita nyata betul-betul gitu ya. Ternyata di krisis tahun 2020 ini, saya rasakan betul. Ini yang namanya bisnis konvensional ya, atau MLM yang lain, semua terjun payung semua Bapak Ibu. Nah, tapi di sini ada payung. Gak ada payung nggak Pak? Gak ada payung. Oh iya, gak ada payung. Nggak pakai payung Pak. Nggak pakai payung. Terjun bebas Pak. Terjun bebas, betul ya. Saya rasakan ini gila nih perusahaan ini. Bisnis ini luar biasa sekali. Benar ya? Karena terbukti sudah di tahun 2020 ini, ya kita menang besar. Ya, kita menang besar. Ya kan? Nah, jadi ini sangat tepat nih pelajaran yang kita pelajari di slide ini, di krisis ini. Anda buat pelajaran Bapak Ibu ya. Kenapa? Untuk masuk tahun 2021 ya. Itu ibaratnya gini loh, kalau saya udah nggak mau lirik-lirik yang lain. Kenapa? Udah sangat terbukti kok. Teruji. Gitu loh. Siap. Ya kan? Itu dari saya Pak Mario. Ya, betul Pak Risa, setuju saya. Kalau kita itu tidak mau memperjuangkan apa-apa, itu egois. Sangat egois. Kita berpikir hanya kita, di dunia ini hanya kita. Tidak ada anak-anak, tidak ada orang tua, tidak ada istri, tidak ada keluarga. Ya. Padahal anak itu bakal sekolah. Padahal istri harus pakai baju baru, pakai lipstick, bedak. Itu semua kan duit, Bapak Ibu. Betul. Anda pikir Anda punya mobil, Anda biarkan anak Anda naik bemo. Jangan salahkan kalau anak Anda itu dapat teman yang nggak karu-karuan di lingkungan yang kotor. Ya. Jangan salahkan anak Anda, Bapak Ibu. Jadi jangan egois, Bapak Ibu ya. Kita sukses itu bukan buat orang yang kita cintai, ya. Nah, Bapak Ibu, kita open ya tentang 2020 ya. Oke. Ini adalah sikap kita ya Bapak Ibu tentang 2020. 2020 itu sebenarnya adalah sebuah hal yang kita pelajari sebenarnya. Memang ada hal-hal
yang buruk kita terjadi, tapi Anda harus ingat, pemaknaan orang sukses dan gagal itu beda. Orang sukses itu kalau rugi, Bapak Ibu sekalian, dia bilang ini uang sekolah. Tapi kalau orang gagal bilang, saya bangkrut, gitu. Aduh, saya sial, gitu. Nah, sebenarnya juga sama, Bapak Ibu, hari ini. Ya, tahun 2021, Bapak Ibu, Anda harus katakan, I am ready. Bapak Ibu, kenapa ada pergantian hari, ada pergantian tahun, Bapak Ibu sekalian? Karena Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita yang lalu. Nah, jadi saya percaya bahwa sumber daya yang paling penting dalam kehidupan ini adalah waktu. Waktu itu adalah sumber daya yang paling bagus, paling penting, paling mahal, Bapak Ibu sekalian. Nah, paling berarti dan paling hebat. Kenapa? Karena kesalahan kita bisa perbaiki karena waktu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mempelajari sebuah hal itu karena waktu. Kita menguasai sesuatu hal yang baru itu karena waktu, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita hari ini tidak bisa menyanyi karena waktu kita bisa menyanyi. Kita tidak bisa presentasi karena waktu kita bisa presentasi. Kita belum bisa closing karena waktu kita bisa closing, Bapak Ibu. Tadi yang saya katakan sama Anda, mungkin Anda baru paham, oh iya, kenapa saya nggak bisa closing? Karena ternyata Anda ingin ambil untung dari orang. Ini kan kita belajar sama-sama, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, Bapak Ibu, beberapa tim yang memahami hal ini, Bapak Ibu, waktu mereka question and answer di sesi follow up, Bapak Ibu sekalian, Anda tahu nggak apa yang terjadi? Bapak Ibu, mereka itu niatnya itu bantu si orang itu. Nah, dampaknya beda. Kalau Anda niat bantu orang itu, otomatis ujung-ujungnya apa? Orang itu akan mengatakan bahwa, oh iya juga ya, saya walaupun nggak punya uang, saya akan usahakan. Karena niatnya bantu. Dokter itu kan ngomong gini, aku niat uangmu untuk operasi ibumu. Bapak Ibu, kan kita takut. Tapi kalau dokter bilang, ini aku demi orang tua, ada biayanya, cari uangnya untuk memenuhi tuntutan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Kita akan masuk berikutnya. Bapak Ibu sekalian, setelah itu mari kita sama-sama belajar. Apa itu network marketing? Network marketing is more about farming. Jadi network marketing itu lebih daripada sekedar menanam, ya, atau bertani, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah tentang hunting, Bapak Ibu sekalian, dan tentang membangun hubungan, relationship, Bapak Ibu. Anda harus paham bahwa kebanyakan orang itu berpikir, hanya menyuburkan lahan. Tapi mereka tidak pernah berpikir harus hunting, Bapak Ibu sekalian. Oke. Networking itu adalah lebih berarti bahwa ini adalah tentang beternak daripada sekedar memburu, Pak Mario. Oh iya, farming itu farm ya. Farm itu sorry. Berternak, sorry. Nah, lebih daripada sekedar beternak. Tapi ini sebenarnya harus hunting, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, Anda harus mengejar binatang buruan Anda. Ya. Begitu. Bukan hunting, Pak Mario. Hah? Maksudnya. Bukan berburu, kayak beternak. Begitu ya. Farming, hunting, is about hunting. Hunting Lebih mengenai ke beternak daripada berburu. Oh, sorry. Daripada beternak, daripada berburu. Ya. Dan membina hubungan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, Anda harus pahami bahwa begini ya. Kalau kita lihat, nomor satu, menjual, Bapak Ibu sekalian. Menjual. Kalau Anda hanya sekedar menjual, Bapak Ibu sekalian, itu hanya Anda hanya butuh skill menjual. Anda tidak butuh yang namanya skill relationship, Bapak Ibu. Anda tidak butuh relationship. Karena one time Anda selling, two times Anda selling. Gitu. Nah, tetapi kalau Anda menjadi seorang networker, Bapak Ibu, Anda harus bukan hanya relationship yang harus Anda tanamkan dalam diri Anda, tapi leadership, Bapak Ibu. Karena Anda berusaha untuk membantu tim Anda beranak, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, ya. Oke. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu sekalian. Itu karena kesederhanaan. Jadi kunci daripada duplikasi itu adalah kesederhanaan. Nah, saya melihat orang masih tidak sederhana. Tadi Pak Marcel bilang bisnis praktis. Bisnis praktis itu sebenarnya adalah kesederhanaan. Jadi yang paling sulit itu adalah membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana. Itu paling sulit. Sulit banget, Bapak Ibu. Contoh ya, hari ini birokrasi di pemerintahan tuh rumitnya luar biasa loh, ngurus izin, Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya investor dari luar negeri tidak ada yang masuk. Untung ada yang namanya Omnibus Law, Bapak Ibu sekalian. Hari ini, saya bukan politik, Bapak Ibu, saya lihat dari kacamata pengusaha, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tidak semua usaha harus dibangun perizinannya hari ini, Bapak Ibu. Tapi dibuat sederhana. Nah, begitu juga dengan diri Anda. Kalau Anda mau sukses jadi seorang orang sukses, Bapak Ibu,
jadi orang yang bisa jadi jutawan dolar itu tidak harus bangun dari hilir ke hulu ke hilir, Bapak Ibu. Tidak harus. Anda hanya butuh pakai bisnis praktis hari ini. Sederhana banget, Bapak Ibu. Dan kita, hari ini saya sebenarnya adalah tentang menghubungkan orang ke TF. Saya itu sebenarnya adalah penghubung antara orang dan TF. Saya sebenarnya penghubung orang ke upline. Saya sebenarnya penghubung orang dari ke Fitras. Hanya sekedar penghubung sebenarnya. Ini bisnis praktis. Nah, jadi sederhana itu bukan berarti serba minimal, Bapak Ibu sekalian. Oh, berarti datang dengan tangan kosong, Bapak Ibu. Bukan. Lenggang kangkung, bukan, Bapak Ibu. Tetap harus ada laptop. Ya, karena kita akan bangun visi digital. Sederhana berarti bisa dilakukan sesuai kemampuan orang pada umumnya. Nah, kan kita tahu semua orang punya gadget saat ini. Bahkan semua orang punya laptop saat ini. Jadi jangan khawatir Anda mengenalkan produk Talk Fusion dengan cara yang sederhana. Ya, Pak, gampang Pak. Video call, lalu setelah video call ngomong, gimana kalau saya tunjukin slide presentasi, saya kirim link ke kamu. Kamu tinggal buka lewat Chrome. Semua orang ada Chrome, Bapak Ibu. Langsung terbuka. Sederhana banget, Bapak Ibu. Nah, kemudian, rakor. Bapak Ibu, Anda buat rakor. Rakor harus mudah dan efektif. Dan siapapun bisa saling koordinasi. Rakor, Bapak Ibu. Anda harus ingat, rakor, rapat koordinasi. Rakor itu bisa dilakukan online di video dan online di WA. Anda bisa lakukan itu. Online di WA, silakan Anda buat. Tapi kalau ada pembahasan-pembahasan yang lebih dibutuhkan, silakan Anda online lewat video, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas, tujuan dari rakor itu adalah membuat ngopi online berikutnya. Membuat ngopi online. Ya, harus ada goalsnya. Oh, ngopi online itu adalah untuk apa? Nanti Pak Eko bisa jelaskan. Saya akan buka ya. Nah, presentasi bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, siapapun. Dia earphone atau besarin speaker, upline Anda sudah bisa bantu presentasi. Walaupun Anda belum menguasai presentasi, yang terpenting Anda menguasai promosi. Ya. Ya. Yang penting Anda menguasai promosi. Ya, kita harus kerja lebih giat lagi, Bapak Ibu. Nah, kemudian follow up. Follow up itu adalah tentang setelah presentasi Anda akan follow up ya. Kenapa follow up itu bisa terjadi? Follow up itu sebenarnya dimulai dari question and answer, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda sudah presentasi, buatlah link Q&A, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian yang berikutnya adalah join. Tujuan daripada semua yang kita lakukan ini adalah supaya orang itu merasa begini. Oh, bisnis ini mudah ya. Gini loh, Bapak Ibu. Kita harus bisa menggambarkan ke prospek kita, ini bisnis praktis. Nah, praktis berarti dia menangkap kesan, oh ini bisnis bisa cepat, gitu loh. Bisnis bisa cepat. Nah, kalau dia bisa menangkap ini praktis, ini bisa cepat, segala macam kerumitan yang ada itu sebenarnya dibuat-buat aja sebenarnya. Mereka terlalu buat-buat aja kerumitannya. Jadi, orang itu segera ambil keputusan, Bapak Ibu. Jadi, saya harus garis bawahi. Kenapa orang itu bisa join? Dia punya kendala, dan kita tahu apa kendalanya, kita atasi kendalanya. Nah, akhirnya join. Jadi, kendala teratasi sama dengan join. Jadi, Anda jangan rumit, Bapak Ibu. Oh, Anda bilang, tunggu ada produk baru orang join. Nah, Anda bilang lagi, wah tunggu Talk Fusion punya 10 macam produk, baru orang join. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Anda mungkin bilang, Talk Fusion harus perbaiki, Boprena harus perbaiki, upline harus begini, harus begitu. Tapi dia tidak pernah berpikir dirinya sendiri apa yang diperbaiki. Ngomong oleh kota, Bapak Ibu sekalian. Pikir masih negatif, Bapak Ibu sekalian ya. Hasil nggak jelas, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berapa kali follow up orang, Bapak Ibu sekalian, saya berusaha membuat dia terbuka. Apa masalah dia sih? Nah, ujung-ujungnya Bapak Ibu rata-rata. Pertama, nggak punya uang. Ya, adalah dia. Nah, yang kedua, dia merasa bisnis ini tidak kalau saya bilang itu tidak sesuai zaman misalnya gitu. Tapi itu sudah sangat jarang. Yang ketiga, dia nggak berani ngomong. Yang keempat, dia belum bisa keluar zona nyaman. Bapak Ibu, beberapa hal kendala dilarang pasangan misalnya. Buat saya Bapak Ibu sekalian, saya harus dapat apa kendala dia. Nah, saya harus tahu apa kendala dia. Nah, dia bilang saya nggak punya uang. Dia sudah terbuka sama saya nggak punya uang. Jadi dia tidak perlu menjelekkan. Ya, kita punya marketing plan dia jelekan, konsep kita jelekan, caranya dia jelekan. Ujung-ujungnya dia mau menolak. Padahal karena dia malu mengakui, saya nggak punya uang. Nah, jadi saya harus ceritakan pada dia, dulu saya tuh loh nggak punya uang. Nah, saya harus cerita sama dia, untuk nikah aja sulit, misalnya gitu. Nah, dulu loh saya nggak punya uang, saya dulu join pakai pinjam. Kan
Pak Richard Hadi itu join pakai pinjam ke 8 orang, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah dia sudah terbuka, berarti kita tuh tahu topik dia mau join. Tapi kalau kendala dia teratasi yang jelas. Jadi kita langsung mengambil satu kesimpulan. Oh, ini loh yang kita bahas. Apa yang kita bahas? Kendala dia. Jadi kita kasih mindset, misalnya nggak punya uang. Ya kita ngomong, oh iya, gini, kita ngomong bahwa miskin itu adalah sementara. Tapi kalau mental miskin, itu adalah abadi. Kita harus jelaskan ke dia, gitu loh. Kamu sekarang saya mau tanya, kamu ini miskin atau mental miskin? Oh ya, saya itu yang miskin. Gitu loh. Gitu loh. Oh iya, berarti kamu bisa kaya kan? Oh bisa, ya sudah. Berarti kamu punya kan mental untuk kaya. Oh iya, jelas. Kalau dia sudah mengakui dirinya bahwa dia bisa, nah ini dia Bapak Ibu sekalian, kita bisa lanjutkan. Nah, kalau kamu punya mental kaya, berarti kan kamu nih punya kepercayaan diri, Bapak Ibu. Nah, kalau orang datang ke bank, mau pinjam uang, dia pakai percaya diri, dengan percaya diri, atau dia malu-malu? Nah, Bapak Ibu, coba Anda bayangkan. Donald Trump itu ngomong loh, saya ini punya utang banyak, tapi kalau saya ngutang, saya suruh orang datang ke saya. Nah, itu Donald Trump tuh ngomong begitu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita, Bapak Ibu, belum bisa sampai di mental itu, bukan berarti kita abaikan. Kita pelajari caranya, Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, sehingga dia itu terbangun. Anda bisa cari kaset CD ABP yang bisa sesuai dengan judul itu. Anda pinjamkan CD-nya ABP-nya Pak Richard Hadi, dia akan terbuka pikirannya. Oh, gitu loh. Jadi Anda tepat sasaran membuat orang itu kendalanya diatasi. Orang itu join, Bapak Ibu, kalau kendala diatasi. Jadi jangan diblur-blur dengan tutup-tutupi. Karena ini memang kadang-kadang buat orang itu ya, umurnya berapa Pak? 40. 30 juta belum ada. Malu banget. Anak berapa Pak? 3. Tapi 30 juta tidak ada. Malu banget Bapak Ibu. Asli malu banget Bapak Ibu sebenarnya. Nah, justru itu Bapak Ibu, Anda harus terbuka. Biar dia itu terbuka dengan Anda. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya kita bicara. Pola yang telah berhasil dan dapat diulang-ulang adalah formula sukses. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu begini, banyak pola di luar sana cara masak ayam goreng, ya. Tapi KFC, McDonald buat burger dan ayam itu secara praktis sehingga semua orang itu bisa masak, ya. Dan marketingnya pun juga sudah teruji. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat pertama, kenapa orang itu bisa rekrut 2? Kita bicara rekrut 2 dulu ya. Kita bicara rekrut 2, kan gini toh. Kalau Anda bisa buat orang rekrut 2, 1 tahun berapa? 8.000. Ya, berapa? Maksud saya berapa uangnya, Bapak Ibu? 10 miliar. Oh, hampir 10. Ya, 10 miliar. Nah, berarti kan ada satu cara SOP yang membuat orang itu dapat 2. Ini yang harus Anda pikirkan dulu. Jadi, orang itu mungkin kita tidak berharap dia rekrut 100 gitu, tidak. Tapi kita berharap dia rekrut 2 dulu, atau 10 pribadi, kalau dia mau jadi networker. Gimana sih caranya? Saya SOP aja, Bapak Ibu. Start dari awal apa? Dream. Tulis 10 dream. Supaya dia punya alasan. Kedua, daftar nama. Daftar nama. Nah, 100 daftar nama. Kalau ditekuni 100 daftar nama, dapat 2 nggak? Jadi, kadang-kadang orang itu sudah join, nggak dibuat masuk SOP ini. Nggak dibuat dreams-nya, lalu nggak dibuat daftar namanya. Nah, tapi padahal daftar nama itu adalah bahan baku. Anda bisa ngerti cara buat bahan baku, saya coba kasih Anda ini ya. Ini. Siapkanlah 100 daftar nama. Setiap orang pasti setidaknya mengenal 100 daftar nama. Bahan baku kita Bapak Ibu, dari $2.400, gimana bisa jadi 100 miliar dalam waktu 5 tahun? Bahan baku itu adalah daftar nama. Penerbangan itu pertama, kalau Anda belajar dari gagal launch-nya roket, atau roket itu mau terbang Bapak Ibu, keluar angkasa, itu 15 menit pertama, itu gravitasi bumi menariknya sangat kuat. 15 menit itu, bahan bakarnya bisa untuk jutaan mil.